Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isaldi, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, mahasiswa angkatan 2018. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang mikrohidro. Sebelum saya melanjut lebih jauh, pernahkah kalian di sini berkunjung di suatu desa yang belum terjangkau aliran listriknya, ataupun pernah melihat di suatu berita yang terdapat sebuah desa yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah akibat susahnya akses dan terdapat di tempat yang terpencil dari kota-kota tersebut. Mungkin di desa tersebut ada pelosok gitu. Jadi untuk aliran listrik itu susah untuk dijangkau. Di sini memanfaatkan dengan aliran sungai. Terkadang sebagian desa ini membuat pembangkit listrik dengan mandiri dan memanfaatkan aliran sungai, aliran irigasi maupun aliran air terjun yang di daerah sekitar. Pembangkit listrik itu pun hanya mencukupi aliran listrik yang di sekitarnya, tidak bisa terjangkau di wilayah lain. Pembangkit listrik itu pun hanya mencakupi aliran listrik yang sekitar, berbeda dengan pembangkit listrik tenaga besar yang mana mampu mencakup ke semua desa atau wilayah dan mampu menghasilkan listrik ke suatu konsumen atau ke suatu wilayah tersebut. Misalnya kalau energi listrik yang besar kan mampu menyalurkan dari desa ke desa atau dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Sedangkan pembangkit listrik menggunakan tenaga alam ini atau bisa disebut tenaga air ini hanya mampu mentransferkan ke konsumen-konsumen sekitar atau ke rumah-rumah desa atau di rumah-rumah sekitar gitu. Aliran listrik ini bisa kita sebut sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang mana pengertiannya adalah teknologi yang memanfaatkan sumber alternatif dan aliran air yang di lingkungan sekitar. Baik, yang dimana arti dari mikrohidro tersebut, mikro adalah kecil, sedangkan hidro artinya air, yang mana bisa kita artikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini dapat diartikan sebagai listrik yang dapat memanfaatkan sumber alternatif dari aliran air skala kecil. Baik, komponen yang digunakan adalah adanya turbin dan generator atau dinamo, yang dimana turbin ini mampu bergerak atau berputar yang diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo tersebut. Kita contohkan sebagai gambar di samping. Alatnya seperti kincir air, yang mana memanfaatkan tenaga potensial aliran air. Aliran air tersebut akan membuat turbin air kincir atau kincir air tersebut berputar dan menggerakkan generator. Bisa kita lihat nanti gambar samping. Kemudian energi gerak tersebut akan berubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian energi listrik tersebut akan disalurkan ke konsumen sekitar. Baik, di sini ceritanya kalau mikrohidro ini cara pembuatan pembangkit listriknya seperti kincir air, yang dimana kincir air tersebut diletakkan di pinggiran sungai. Saat kincir airnya berputar, maka makin kencang pula generator yang mampu menghasilkan listrik tersebut. Makin besar
aliran air, maka makin besar pula arus yang dihasilkan. Baik, dari aliran tersebut yang sudah didapatkan nanti bisa dialirkan ke energi tersebut bisa dialirkan ke konsumen yang ada atau ke perumahan sekitar, hanya menyangkut di satu lingkungan saja. Baik, keuntungan menggunakan mikrohidro ini, pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini adalah cukup murah dan efektif karena menggunakan energi alam sekitar. Kita tidak banyak membuang duit dalam menggunakan energi listrik. Di sini kita hanya membutuhkan alat dan bahannya seperti kincir air, turbin, generator, dan lain-lain. Kedua, keuntungannya adalah memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil oleh tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan. Baik. Yang ketiga, tidak menimbulkan pencemaran. Kan di sini kincir air tidak merusak ekosistem sungai di sekitar tersebut, makanya tidak menimbulkan pencemaran. Yang keempat, dan dapat dipadukan seperti program lain seperti sistem irigasi dan perikanan. Jadi kinciran air ini tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pengguna irigasi dan perikanan. Jadi aliran air tersebut bisa disalurkan langsung ke kolam-kolam perikanan atau irigasi sekitar pertanian gitu. Sekian kali ini kesimpulannya adalah pembangkit energi listrik tenaga mikrohidro ini sangat berguna untuk masyarakat atau pedesaan yang terpencil, yang dimana di sini mereka tidak terlalu banyak menggunakan dana karena mereka hanya menggunakan alat-alat yang alternatif seperti bisa membuat kincir air dan hanya membeli turbin dan generator dan mampu menghasilkan energi listrik. Meskipun energi listrik tersebut kecil, cuma itu sudah bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang memerlukan pencahayaan di malam hari dan di luar malam hari. Istilah penerangannya di saat malam hari mereka tidak kegelapan dan mampu menimbulkan pencahayaan yang banyak gitu. Meskipun pencahayaan tersebut tidak mampu menghasilkan ke wilayah-wilayah lain, tapi hanya bisa untuk pedesaan tersebut. Mungkin untuk sekian dulu video dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.